bersamaku di setiap musim hidup. kuasa hanya bagi Allah di tempat maha tinggi. Benar Tuhan,
Engkau ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Engkau yang bertindak Tuhan untuk menyelesaikan segala pergumulan, persoalan, dan keinginan kami. Hadir Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Berfirmanlah melalui hamba-Mu. Segala kuasa kegelapan yang ingin mencuri kemuliaan Tuhan, Engkau menjauhkan dari kami. Hanya kuasa Roh Kudus yang berotoritas di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Oke, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya memperkenalkan diri saya. Saya Asli Nawati, guru-guru singa. Ya. Tapi jangan takut, walaupun guru singa, singanya udah diikat Tuhan Yesus. Yang ada tinggal gurunya. Jadi saya dosen di STT Baptis. Kami bersama-sama Ibu Resi Sinaga sama-sama mengajar di STT. Dan saya jemaat di GBKP Setiabudi. Ada Laras bersama-sama kita, Bapak di rumah hadir tengah-tengah kita mendukung pelayanan kami. Puji Tuhan, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja 17. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16. Karena ini ayatnya banyak, kita boleh bersama-sama saling berespons surya ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16. Saya akan membaca terlebih dahulu, kemudian ibu-ibu saudara sekalian melanjutkan ayat selanjutnya. Mari kita bersama-sama membaca. Elia dan janda di Safat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke beberapa kota itu, tampak tanah raja sedang memakai kayu. Ia bersuruh kepada perempuan itu, katanya, coba ambil bagiku sedikit air dalam gedi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali sepotong dalam payan, dan sedikitnya adalah buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang kepada anak bagiku dan pada anakku, dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan kepada saya, tepung dalam tempayan itu tidak ada habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan menyuruh janda bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan bersama waktu lamanya. Beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan benar Elia. Ya, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Yesus, seringkali kekhawatiran yang selalu
menguasai pikiran kita ketika ingin mengambil satu tindakan. Ya, kekhawatiran, takut. Kekhawatiran dan takut ini adalah manusiawi ya, semua. Tidak ada yang kebal terhadap rasa takut. Tapi bagaimana kita mengelola dan menghadapi rasa takut itu sehingga kita boleh menang atas persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Apa yang kita nyanyikan tadi bahwa Tuhan hadir dalam setiap musim hidup kita digenapi dalam kehidupan seorang janda Sarfat ini. Bahwa Tuhan hadir dalam setiap musim hidup kita. Dalam musim kering, musim panas, musim hujan, Allah hadir ketika kita berharap kepada pertolongannya. Ya. Jadi Elia bernubuat dan melayani Tuhan pada zaman Raja Ahab. Raja Ahab adalah seorang raja yang tidak takut kepada Tuhan dan melakukan penyembahan berhala. Ya. Oleh karena kejahatan Raja Ahab, maka Allah memerintahkan Nabi Elia untuk bernubuat bagi bangsa Israel. Seorang nabi itu adalah seorang yang bernubuat, menjadi wakil Allah, penyambung lidah Allah untuk menyatakan kehendak Allah bagi suatu bangsa. Demikianlah tugas seorang nabi. Pada saat ini Nabi Elia bertugas bernubuat untuk menyatakan apa yang akan Allah lakukan ke depan. Itu artinya bernubuat. Ya, jadi Nabi Elia dipakai Tuhan dan mengatakan kepada Raja Ahab atas dosa dan kesalahan Raja Ahab, maka Allah akan mendatangkan musim kemarau, musim kering di tengah-tengah bangsa Israel oleh karena kesalahan seorang pemimpin. Bukankah saudara-saudara kekasih di dalam nama Yesus, kepemimpinan di dalam suatu bangsa bisa berakibat hal yang buruk kepada wilayah yang dipimpinnya. Demikian juga Raja Ahab membawa pengaruh buruk kepada bangsa Israel. Atas tindakan Raja Ahab, bangsa Israel mengalami kekeringan. Ya. Kemudian Elia ini bernubuat dan mengatakan bahwa 3 tahun akan terjadi kekeringan di tengah-tengah bangsa Israel. Setelah Nabi Elia berkata demikian, maka dia diutus Tuhan untuk pergi ke Sungai Kerit. Dan sudah beberapa lama dia di Sungai Kerit, dia kembali diperintahkan Tuhan. Tuhan berfirman, engkau harus pergi ke tanah Sidon. Aku sudah memerintahkan seorang janda bagimu untuk memberimu makan. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Yesus, kita selalu berpikir bahwa ketika kita ingin melayani Tuhan, cukup dulu punya modal dulu, punya kendaraan dulu, punya sesuatu yang luar biasa dulu, punya hal-hal yang perlu diandalkan baru kita melayani Tuhan. Tetapi di sini kita melihat kesaksian janda ini bahwa Tuhan bisa memakai orang yang kecil, orang yang berkekurangan, orang yang ada dalam suasana krisis. Boleh Tuhan pakai. Apalagi kita, saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus, kita yang hadir di sini sudah begitu besar, luar biasa berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kita. Maka Tuhan akan lebih lagi bisa memakai kita dengan luar biasa. Saya mengetahui dan kita mengetahui satu sama lain bahwa di ruangan ini banyak di antara kita dipakai Tuhan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan curahkan bagi kita. Oleh karena itu, jangan khawatir untuk melayani Tuhan. Pelayanan yang efektif itu awalnya bukan kekuatan yang ada dalam kita, tetapi ada di dalam Tuhan. Pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Oleh karena itu kita belajar dari janda Sarfat ini. Sebelum saya melanjutkannya, persatuan kita ini Deborah ya. Deborah itu adalah seorang hakim, seorang nabiah yang berani. Ketika Barak ditugaskan Tuhan untuk menyerang Tabor, dia berkata kepada Deborah, kalau engkau ikut menyerang Raja Sisera, saya akan ikut. Tetapi kalau kamu tidak ikut, maka saya tidak ikut. Apa jawaban Deborah? Saya boleh ikut, tapi bagaimana nanti kamu sebagai laki-laki
ketika musuh diserahkan kepada saya, seorang perempuan. Jadi apa kata Barak? Kamu harus ikut. Oleh karena itu Deborah ikut. Jadi di dalam seorang Deborah itu ada suatu keberanian, kebenaran, keberanian, diberkati dan memberkati. Ya, sebelum kita melanjutkan pengajaran firman Tuhan yang pada siang hari ini, kita dulu mengucapkan Yel-Yel ya, supaya Yel-Yel ini boleh menjadi motivasi dan kekuatan bagi kita. Ketika saya mengucapkan Deborah, saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus, mengucapkan benar, berani, diberkati dan memberkati. Sudah bisa kita mulai. Ketika saya mengucapkan Deborah, saudara-saudara sekalian sebagai anggota Deborah mengatakan benar, berani, diberkati dan memberkati. Ya, kita mulai ya. Deborah. Benar, berani, diberkati dan memberkati. Iya, benar, berani, diberkati dan memberkati. Saya yakin dan percaya semua itu ada dalam diri kita masing-masing. Kita yang berkumpul karena kita sudah banyak kegiatan-kegiatan ibadah yang kita ikuti ya, di gereja, di persekutuan keluarga, ya, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan rohani yang kita ikuti. Dan modal yang kita terima ini boleh kita menjadi orang yang benar, orang yang berani, dan orang yang diberkati karena sudah menerima berkat lebih dahulu dan memberkati. Banyak sudah kegiatan-kegiatan wanita Deborah, pelayanan ke penjara. Saya pernah ketemu dengan ibu di sana karena saya mempunyai jadwal kunjungan sebulan sekali ke penjara. Dan banyak-banyak sekali sudah kegiatan yang dilakukan oleh Deborah. Jadi benar apa yang dilakukan Deborah ini sudah tergenapi dalam persekutuan kita. Amin. Amin. Kita belajar lebih lagi supaya kita boleh dimantapkan lagi, iman kita dibangun, pelayanan kita lebih efektif. Kita belajar dari janda Sarfat ini. Saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus, kita melihat apa yang dilakukan oleh Deborah, janda Sarfat ini. Yang pertama, dia meresponi firman Tuhan. Ya. Yang pertama adalah dia merespon ketika Nabi Elia meminta kepada dia air dan roti. Sebenarnya di dalam diri janda Sarfat ini hanya tersedia sekali membuat roti saja. Ketika dia selesai membuat roti itu, maka tidak ada makanan lagi yang diambil. Tetapi apa yang diminta oleh Nabi Elia? Buatkan roti untuk saya. Tetapi apa perkataan wanita itu, janda itu? Dia bilang, jika saya membuat roti ini, apalagi yang bisa kami makan? Karena inilah tepung dan minyak yang terakhir yang bisa kami buat. Sudah kami makan ini, kami akan mati. Tetapi apa kata Nabi Elia kepada janda ini? Dia berkata, Tuhan berfirman. Tuhan berfirman, buatlah roti bagi saya, dan sesudah itu bagi kamu dan anak-anak kamu. Berarti walaupun di dalam keadaan krisis, berkekurangan, janda Sarfat ini meresponi perkataan Nabi Elia. Perkataan Nabi Elia sebagai hamba Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh janda Sarfat ini? Dia adalah meresponi firman Tuhan yang disalurkan melalui seorang nabi. Ya. Jadi meresponi. Untuk mencapai pelayanan yang efektif, kita harus merespon panggilan Tuhan. Kita merespon dan melihat apa-apa saja yang Tuhan inginkan bagi kita secara pribadi, keluarga, dan persekutuan Deborah. Oleh karena itu kita dengar-dengaran akan panggilan Tuhan, dengar-dengaran akan visi Tuhan dan misi Tuhan. Sebagai kita sudah membentuk persekutuan wanita Deborah ini adalah suatu kekuatan yang besar yang kita bentuk untuk dapat menjadi berkat bagi wilayah kita, bagi bangsa dan negara kita. Kita tidak mau menjadi Deborah yang biasa-biasa saja, tetapi kita ingin menjadi Deborah yang luar biasa, yang bisa mengalahkan musuh, yang mampu bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan.
Yang pertama tadi adalah meresponi. Dan yang selanjutnya adalah di dalam kita meresponi firman Tuhan ini, maka apa yang harus ada di dalam diri kita, yaitu pengharapan. Ya, pengharapan. Karena kenapa? Di dalam panggilan kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai profesional, sebagai mengikuti banyak kegiatan-kegiatan pelayanan, kita harus memiliki pengharapan. Kita menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan. Apapun keberadaan kita saat ini, jangan lihat, tapi pandang Tuhan yang memanggil kita. Jangan pandang diri kita. Kalau kita memandang diri kita, maka kita akan gagal. Sama seperti janda Sarfat ini, ketika awal dia memandang dirinya, jika dia tidak memandang Tuhan, maka dia akan gagal. Tetapi dia memandang Tuhan dan menggantungkan pengharapan. Hanya dua pilihan, memberi roti kepada Nabi Elia atau tidak. Tapi yang dia pilih, memberi. Walaupun dia akan tahu nanti sesudah diberinya dia akan mati. Oleh karena itu dia menggantungkan pengharapannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyelesaikan persoalan dia. Dan yang selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang kita pelajari di dalam Alkitab. Apa yang dilakukan oleh janda Sarfat ini? Taat. Ya. Untuk bisa mencapai pelayanan yang efektif, kita harus memiliki ketaatan. Ketaatan. Ya. Apapun persoalan kita, baik dalam kesehatan kita. Sebelum kemarin saya sudah dari semalam 20 kali buang-buang air besar. Dia. Karena semalam waktu beberapa hari yang lalu saya ke Kemencai, ada pelayanan di sana, mungkin makanannya kurang steril jadi agak basi. Saya sudah 20 kali. Bapak bilang, bagaimana nih, sanggup atau tidak? Saya bilang, saya imani, saya melangkah dengan iman. Dan tadi ketika berangkat kemarin pun sudah masih buang air, tapi tiba di sini tidak ada lagi buang air besarnya. Puji Tuhan, melangkah dengan iman. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Yesus, yang penting taat, jalani saja, karena sudah diterima dan diakukan. Yang penting adalah ketaatan. Saat kita taat, sama seperti janda Sarfat ini, buatkan roti katanya, dia membuatkannya, tanpa lagi mempedulikan apa yang terjadi ke depan. Ya. Dan yang selanjutnya, di dalam ketaatan itu berarti kita melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Kita taat kepada firman Tuhan. Banyak sekali firman Tuhan di dalam Alkitab ini yang boleh kita baca. Saya yakin dan percaya wanita-wanita Deborah mempunyai jadwal saat teduh setiap pagi dan membaca Alkitab setiap hari dan membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan melalui pujian penyembahan. Karena wanita adalah tiang doa bagi keluarga, bagi bangsa dan negara. Ketika seorang wanita berdoa, maka keluarga yang dia bina, yang dibentuk akan menjadi kuat. Kalau keluarga kuat, kota kuat. Kalau kota kuat, bangsa kuat dan negara kuat. Inilah prinsip kita. Jadi banyak sekali masukan yang boleh kita terima ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga kita boleh mampu bertindak dan taat kepada firman Tuhan. Yang selanjutnya, ketika kita ingin mengalami pelayanan yang efektif dan maksimal, mendahulukan Tuhan daripada diri kita, keluarga kita. Dahulukan Tuhan dalam segala hal. Sama seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia kepada janda ini, buat terlebih dahulu bagiku, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi di ayat, kita bisa lihat ayat 12, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi Allah. Apa kita sudah siap mendahulukan Tuhan, membuat segala sesuatu terlebih dahulu kepada Tuhan, baru kepada diri kita dan anak kita?
Ya. Saya yakin dan percaya kita yang berkumpul ini sudah mendahulukan Tuhan. Kita melihat pelajaran yang kita ambil dari janda Sarfat ini, bahwa dia terlebih dahulu mendahulukan Nabi Elia. Dia taat. Apa yang dikatakan, buat terlebih dahulu bagiku. Seolah-olah Nabi Elia ini egois ya. Sudah meminta, mau didahulukan lagi, ya gitu ya. Egoisnya Nabi Elia. Tetapi Elia ingin mengajar dan melaksanakan konsep panggilan dan firman Tuhan dan perintah Tuhan. Kita pun sebagai wanita Deborah harus senantiasa melaksanakan firman Tuhan itu, kebenaran firman Tuhan itu. Karena tadi yel kita Deborah benar. Kebenaran kita hanya bisa muncul ketika kita taat kepada firman Tuhan dan mendahulukan Tuhan dari diri kita dan keluarga kita. Bukan berarti kita tidak lagi memperhatikan keluarga. Bukan. Ya, karena sibuk dengan pelayanan, keluarga tercecer. Keluarga tidak ada lagi yang mengurus. Bukan seperti itu. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita, supaya kita mampu menata-layankan waktu-waktu yang 24 jam itu kepada kita, sehingga kita boleh bisa melayani Tuhan dengan efektif. Yang selanjutnya kita akan bisa melihat di ayat selanjutnya. Sebelum kita masuk ke ayat selanjutnya, ada janji firman Tuhan yang harus kita pegang dalam hidup kita. Walaupun kita mendahulukan Tuhan, tetapi ada janji. Tuhan selalu memerintah dan memberikan janji. Tidak pernah Tuhan memerintah tanpa memberi janji. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan janji Tuhan. Dan klaim itu dalam hidup kita. Klaim, ujilah aku, kata Tuhan. Ibu-ibu, kita boleh menguji Tuhan. Boleh tidak kita mau uji Tuhan? Tuhan sendiri memerintahkan di dalam kitab Maleakhi, ujilah aku. Ujilah aku. Sudah berani tidak menguji Tuhan? Masalahnya kan di sana. Sudah berani tidak kita menguji Tuhan? Tetapi Tuhan berkata, ujilah aku. Ya. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Yesus, selanjutnya kita melihat apa yang dikerjakan oleh wanita janda Sarfat ini, melangkah dengan iman. Ya. Yang keempat adalah melangkah dengan iman. Apa artinya iman? Iman adalah percaya kepada yang tidak dilihat dan berharap kepada yang tidak dilihat. Ibrani 11. Jika kita sudah melihat baru percaya dan melakukan, itu bukan iman. Iman membutuhkan langkah-langkah, step by step. Jadi iman tanpa langkah-langkah dan tindakan itu sama dengan bohong. Ya. Jadi setiap kita mengatakan kita ingin melangkah dengan iman, harus ada tindakan langkah-langkah yang kita kerjakan. Hari ini saya melangkah di dalam iman. Apa yang kita kerjakan, saudara-saudara kekasih di dalam nama Yesus, dalam mencapai langkah iman? Di dalam perjalanan kehidupan kita akan mempunyai suatu garis awal dan akhir. Usia saya sudah 47 sudah usia saya. Dan saya berdoa kepada Tuhan, kalau bisa 80, kalau bisa 85 gitu ya. Ibu-ibu juga boleh minta kepada Tuhan mau usia berapa. Tetapi itu kan kehendak Tuhan, kuasa Tuhan yang menetapkan. Saya minta seperti itu. Ya boleh. Raja siapa, Hizkia, yang ditambahkan Tuhan umurnya kan? Ditambahkan Tuhan umurnya kan? Ketika dia menangis dan berdoa, 12 tahun ditambahkan Tuhan umurnya. Ibu-ibu boleh minta. Tetapi itu tuh otoritas Tuhan. Kita boleh meminta. Usia saya 47, target saya 80. Berarti ada 33 tahun lagi saya ada di dunia ini untuk melakukan yang terbaik
yang benar bagi suami saya, bagi anak saya 4 orang, bagi keluarga besar saya Guru Singa, bagi keluarga besar saya Bangun karena Naras Marga Bangun, bagi gereja saya, bagi bangsa saya, bagi terutama kerajaan Allah. 33 tahun lagi saya hidup di dunia ini, saudara. Tapi boleh saja nanti seminggu yang akan datang dia bilang, Aslinawati, ayo datang ke surga, katanya. Saya nggak bisa menolak. Tidak, itu otoritas Tuhan, kehendak Tuhan. Dan saya tidak bisa menolak. 33 tahun saya di dunia ini yang boleh melakukan terbaik bagi suami, anak-anak, keluarga, gereja, bangsa dan Allah. Suatu saat nanti selesai di finish, Tuhan akan bilang, mari Aslinawati, apa yang telah kau perbuat selama engkau kupanggil sebagai hambaku. Dan kita semua yang ada dalam ruangan ini akan menghadap tahta pengadilan Allah. Apa yang kita kerjakan, masih banyak waktu bagi kita. Jangan takut, masih banyak waktu. Kerjakanlah apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Jangan menunda-nunda. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau ingin kerjakan melalui aku secara pribadi, bagi keluarga. Berdoa, maka Tuhan akan menuntun langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Langkah iman apa yang harus kita kerjakan? Sesudah janda Sarfat ini melakukan hal yang 4 poin tadi, kita melihat apa yang dia terima. Mujizat dan berkat. Minyak tidak habis-habis. Tepung dalam tempayan tidak habis-habis sampai selesai musim kering. Ini hasil daripada meresponi taat, mengutamakan Tuhan, melangkah dengan iman. Ini hasilnya. Kita bisa melihat bahwa tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sungguh luar biasa. Saya yakin percaya kita bisa berkumpul di sini karena sudah ada yang berkorban, sudah ada yang mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur panitia dan orang-orang tertentu, kita tidak akan bisa berkumpul di tempat yang senyaman ini. Ini adalah langkah iman dan Tuhan akan memperhitungkan itu. Jangan pandang orang lain, pandang diri kita. Apa yang bisa kita kerjakan? Jangan ingin sama dengan orang lain, tapi Tuhan akan memakai kita sesuai dengan apa yang ada pada kita. Tuhan tidak pernah menuntut lebih daripada apa yang ada pada kita. Tuhan hanya menuntut apa yang ada pada kita. Masalahnya mau atau tidak, seperti janda ini. Saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus, tepung tidak pernah habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang kita nanti-nantikan, firman Tuhan. Karena ketika Tuhan berfirman, tidak ada yang bisa mencabut. Ketika Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Ketika Tuhan menutup pintu, tidak ada bisa membukanya. Oleh karena itu, jika itu adalah bagian ibu yang akan melakukannya dan bukan saya. Jika Tuhan berfirman, tidak ada yang bisa menutup. Jika Tuhan berfirman, tidak ada yang bisa membuka. Jangan takut. Apa yang harus dikerjakan? Saya tidak bisa, saya tidak sama dengan dia. Dia memiliki ini, itu. Tidak. Janda Sarfat, orang yang sederhana, yang dalam keadaan krisis bisa memberkati orang lain, apalagi kita yang di dalam ruangan. Amin. Amin. Selanjutnya kita melihat mujizat yang luar biasa. Ketika anak janda ini mati, dan dia berkata, apa yang hendak engkau lakukan bagianku, hai Nabi? Kenapa ketika engkau tinggal di dalam rumahku, anakku mati? Mungkin saja di dalam pelayanan kita mengalami persoalan, pergumulan, tekanan. Tapi jangan takut. Minta kepada Tuhan, biar Tuhan yang menyelesaikan persoalan kita. Tuhan yang menyelesaikan persoalan janda Sarfat di dalam kekrisisannya, dalam kekurangannya, dan juga dalam masalah kehidupannya dan kehidupan anak-anaknya. Ketika anaknya meninggal dan mati, dia bermohon kepada Nabi Elia, dan Nabi Elia berdoa kepada Tuhan. Anak itu hidup kembali. Berarti
Ketika kita meresponi firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam hidup kita, dan melangkah dalam iman, di sana ada pemeliharaan Tuhan, di sana ada pembelaan Tuhan, di sana ada mujizat sampai masalah kehidupan. Oleh karena itu, serius sekali ya, agak serius khotbahnya ya, enggak ya Bu ya, enggak ya. Mari kita bernyanyi, Engkau ada bersamaku. Kita yakin dan percaya. Sebelum kita bernyanyi, Deborah, benar, berani, diberkati. Kita bernyanyi, Engkau ada bersamaku. Benar Tuhan, kami telah mendengarkan pengajaran-Mu. Firman-Mu boleh menegur, mengajar kami, dan memperlengkapi kami, agar kami mengetahui apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tetapi kuasa firman-Mu dan kuasa Roh-Mu Kudus boleh bekerja di dalam hati
hati kami, dan Engkau yang memampukan kami untuk mengerti. Jadikanlah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga boleh berbuah sampai 100 kali lipat. Dan Engkau yang memampukan kami, ajar kami untuk melihat apa panggilan Tuhan bagi keluarga kami, bagi pribadi kami, dan bagi khususnya persekutuan Deborah. Engkau memberkati seluruh panitia dan seluruh yang hadir, dan seluruh hal-hal yang mendukung Deborah, dan pelayanannya ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami bekerja dan mengerjakannya sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Sebelum doa syafaat, kita angkat pujian sesuai dengan firman Tuhan tadi. Mujizat masih ada bagi kita. Kita angkat pujian apapun situasi dan kondisi kita. Mari kita percaya dengan iman, mujizat masih ada. Haleluya. Mujizat Tuhan masih ada. Lewat pujian yang firman Tuhan kita dengarkan tadi, mujizat masih ada, saudaraku. Ini tidak secara kebetulan ya. Kami sama Ibu Pendeta tidak ada janji-janji ini. Mujizat masih ada bagi kita. Kita angkat pujian ini kembali. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Kami mengundang siapa yang bertugas untuk doa.